Nah, sampurasun, semprajan ya, beraya. Kembali lagi seperti biasa. Nah, hari ini kita bakal ya cerita-cerita lagi ya. Cerita-cerita lagi beraya seperti sebelumnya. Nah, jadi hari ini kita bahas apa ya? Yaitu tentang ini. Pedang Excalibur, teman-teman. Nah, jadi kita akan bahas tentang pedang Excalibur, seperti apakah dan terbuat dari apakah, teman-teman. Yuk, mari simak. Excalibur ini pedang legendaris Raja Arthur ya. Jadi tidak hanya sekedar senjata mitos. Jadi di balik kisahnya yang sering dibalut kemegahan, ini terdapat asal usul yang jauh lebih dalam lagi dan misterius, teman-teman. Jadi pedang ini ditempa bukan dari logam biasa ya, melainkan dari material yang langka yang bernama logam Craymon, teman-teman. Jadi si logam Craymon ini sisa warisan peradaban yang luar biasa ya, peninggalan dari bangsa Crayon. Jadi sebuah ras kuno yang dulu pernah hidup di dalam perut bumi dan sekarang menjadi legenda mungkin ya. Nah, Craymon bukanlah logam yang bisa ditempa sembarangan, teman-teman. Jadi logam ini sangat keras ya, padat, hingga teknologi manusia sekarang itu mungkin tidak mampu membentuknya menjadi sesuatu yang indah, teman-teman. Maka jangan bayangkan Excalibur itu sebagai pedang berhias permata dan ukiran mewah ya. Bentuknya itu sederhana, teman-teman, bahkan cenderung kasar ya, namun kekuatannya itu yang menjadi tak tertandingi ya. Nah, dengan panjang sekitar 80 cm, Excalibur mampu menebas pohon besar, teman-teman, hanya dengan satu ayunan ya. Jadi bobotnya itu sangat ringan, namun kekuatannya nyaris tak bisa dihancurkan. Semua ini berkat keistimewaan dari logam Craymon itu, teman-teman, yang awalnya digunakan untuk tujuan yang jauh lebih besar dari sekedar peperangan manusia ya. Nah, dongeng atau cerita tentang logam Craymon ini berawal dari konflik internal ya di dunia bawah, di bawah tanah, tempat tinggal bangsa Crayon, teman-teman. Jadi ada seekor makhluk bukan berbahaya ya, dia bisa dibilang berbahaya lah ya, ular besar. Itu mereka menyebutnya itu Trondalo ya. Dan berhasil si Trondalo ini berhasil kabur dari sarangnya, teman-teman. Bukan karena kebetulan, tetapi karena dia dibantu oleh seseorang pengkhianat ya. Pengkhianat atau ya pengkhianat bangsanya sendiri yang bernama Krakerdan, teman-teman. Nah, si Krakerdan ini bukan sosok biasa ya, dia itu jenius, progresif, dan radikal juga, teman-teman. Dan
dia mempertanyakan kepada bangsa Clairon kenapa bangsa Clairon harus tetap tersembunyi di perut bumi ya, sementara permukaan dikuasai oleh manusia yang dia anggap lemah. Nah, pandangannya yang berlawanan dengan nilai-nilai bangsanya membuatnya dikucilkan, teman-teman. Tapi justru dari situ muncul niat balas dendam. Nah, dengan pengetahuan mutakhirnya, Krakerdan membantu Trondalo keluar dan kemudian memodifikasinya menjadi bentuk-bentuk yang lebih kuat, adaptif dan berbahaya, teman-teman. Nah, Trondalo bukan lagi satu makhluk ya, tapi menjadi ancaman dalam berbagai bentuk, teman-teman. Nah, bangsa Clairon pun terpaksa mengirim pasukan pemburu ke permukaan ya, dibekali teknologi tercanggih, termasuk senjata yang berbahan dari Crayman ini, teman-teman. Jadi untuk membasmi ancaman yang mereka sendiri ciptakan. Nah, setelah perburuan panjang dan melelahkan, banyak dari pasukan Clairon yang tak kembali, teman-teman. Jadi sisa-sisa mereka itu termasuk potongan logam Crayman tertinggal di wilayah yang kini dikenal sebagai Inggris kuno. Nah, bertahun-tahun kemudian logam ini ditemukan oleh seorang penyihir bijak yang bernama Merlin, teman-teman. Nah, si Merlin ini dengan kebijaksanaan dan kekuatan magisnya menyadari potensi besar logam itu. Jadi ia membentuknya menjadi pedang, bukan untuk keindahan ya, tetapi melainkan sebagai alat perlindungan. Maka lahirlah Excalibur, teman-teman. Bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga penjaga keseimbangan antara dua dunia nyata dan kekuatan-kekuatan yang tak terlihat. Nah, Excalibur ini bukanlah senjata untuk pamer ya, teman-teman. Ini adalah alat yang diciptakan untuk satu tujuan ya, yaitu melindungi. Dan meski bentuknya tak semewah pedang ya, pedang-pedang yang seperti ada di film-film atau cerita-cerita atau dongeng-dongeng ya, kekuatan di baliknya itu tidak tertandingi. Jadi semua itu adalah sebuah manifestasi dari teknologi tinggi ya, kehendak ilahi mungkin, dan bisa menjadi ya kebijaksanaan manusia. Nah, pedang ini menjadi bukti bahwa yang terpenting bukanlah rupa luar, teman-teman, melainkan substansi dan niat di balik penggunaannya. Nah, si tokoh Krakerdan ini menjadi gambaran kontras dalam kisah ini, teman-teman. Dia jenius, visioner, namun juga pengkhianat, teman-teman. Dia menantang tatanan yang ada dan bermimpi akan dunia baru. Namun obsesinya membutakannya, teman-teman. Jadi dia memilih bekerja sama dengan musuh bangsanya sendiri, menciptakan ancaman yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya ya. Nah, ini kisahnya mengajarkan bahwa kecerdasan tanpa kebijaksanaan bisa menghancurkan bahkan untuk mereka yang paling brilian sekalipun, teman-teman. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Excalibur dan Crayman ini ya? Jadi cerita ini memang menyimpan pesan-pesan penting, teman-teman. Jadi seperti teknologi tanpa kendali bisa menjadi bumerang ya. Nah, logam Crayman menunjukkan potensi luar biasa, tetapi juga menunjukkan bahwa kekuatan
itu harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, teman. Kemudian ambisi tanpa bisa menghancurkan segalanya, ya. Nah, Krakerdan ini adalah cermin dari bagaimana ide besar itu bisa berubah menjadi ancaman, ya, jika dibakar oleh kebencian, teman-teman. Nah, kemudian keseimbangan adalah segalanya, gitu ya. Nah, seperti Excalibur yang menjadi simbol kekuasaan sekaligus penjaga, ya, kekuatan sejati terletak pada bagaimana si pedang itu digunakan, teman-teman. Nah, tetapi pertanyaannya, benarkah Excalibur itu pernah ada? Apakah bangsa Crayon dan Trondalo hanyalah dongeng yang berkembang dari mulut ke mulut, atau mungkin kita tidak akan pernah tahu? Tapi seperti legenda-legenda besar lainnya, ya, kisah ini membawa kita pada satu hal yang abadi, teman-teman. Jadi renungkan akan kekuatannya, tanggung jawab, dan pilihan yang kita buat lah, gitu. Nah, apakah kalian percaya atau ini hanya menganggapnya fiksi, teman-teman? Yang jelas warisan atau cerita ini tetap hidup, ya, dan selalu mengingatkan kita akan apa yang terjadi ketika kekuatan ilmu dan ambisi itu tidak berjalan seimbang, teman-teman.